Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan ya kajian tafsir surah Al-Baqarah. Kemarin sudah 40 cuma sudah masuk 41 ya. 41 belum tamat. Nah, jadi ini yang 40 ingat, kalau 40 itu mulai memberikan contoh kepada kelompok ya, yaitu namanya Bani Israel. Ya, Bani Israel itu kelompok pertama, karena mereka Bani Israel itulah yang diharapkan untuk menyiarkan atau mendakwahkan ajaran untuk keselamatan manusia yang tidak ada, maksudnya yang tidak ada menandinginya, maksudnya yang benar-benar dari Allah. Kan ada itu dalam surat Saf, sebutkan wallazi arsala, laitakan itu menyebutnya wallazi arsala rasulahu bil huda, terus apa lagi? Wadinil haq. Wallazi arsala rasulahu, Allah, dia Allah, arsala telah mengutus, arsala rasulahu telah mengutus dia, rasulahu rasulnya, maksudnya Nabi Muhammad itu kan bukan rasul di situ, rasulahu. Wallazi arsala rasulahu, rasulahu maf'ul itu dilengkapi dengan bil huda, liuzhirahu ala dini kullihi. Gunanya itu arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dinil haq, inilah dinil haq, liuzhirahu, itu gunanya supaya menaklukkan atau supaya menzahirkan ala dini kulli, ala dini kulli, atas segala tata cara peraturan yang dibuat-buat manusia semuanya, alat dini kullihi walau kariha, meskipun tidak suka orang-orang yang sudah musyrik, maksudnya orang-orang yang payah untuk mengerti siapa Tuhan sebenarnya. Nah, kan sudah disebutkan yang Rob sebenarnya adalah disebutkan lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad laisa kamislihi syai'un. Tapi yang saya sebutkan ini itu untuk pengetahuan kita, berusaha kita betul-betul kenal Allah ya, sebab itu sumber segala sumber itu maka disebutkan orang-orang dulu itu awaluddin, munculnya tata cara dalam hidup yang baik itu kalau dia ma'rifatullah, ya awaluddini ma'rifatullah, kenal Allah. Makanya orang yang manusia termasuk kita tetap berusaha supaya betul-betul ma'rifatullah. Itu makanya ada sering Ustadz mengatakan begini, berapa menit
atau apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa pada umumnya orang memang sudah mungkin bawaan manusia itu karena dorongan ya, dorongan macam-macam untuk ingat, untuk sadar, untuk kenal kepada Allah pada umumnya waktu dalam terdesak, dalam rasa takut. Padahal kalau yang baiknya itu disebutkan adalah fisarra'i wad-dharra. Ya, jadi ini dia. Sekarang ayat 41 ini kita ulang sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih mari kita baca dilancarkan lidahnya dalam huruf Arab ya, dalam bahasa Arab. Ini dulu. Buka Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Wa la takunu awwala kafirin bih. Nah, ini mengulang sedikit ini ya. Jadi baru di bawahnya. Berimanlah kamu. Maksudnya di sini, kamunya di sini memang bisa dibawa kita kan disuruh beriman juga. Tapi yang penekanannya di sini mulanya adalah orang Yahudi, Bani Israel itu. Ya, berimanlah kamu hai Bani Israel, keturunan Yakub yang ada di Madinah, dengan wahyu atau dengan Al-Quran yang telah aku turunkan. Nah, itu maka Quran sini. Al-Quran yang kuturunkan, yang kuberikan kepada Nabi Muhammad itu, dia mengakui, membenarkan sesuai dengan maksudnya musaddiq, sesuai dengan lima ma'akum, bagi Taurat. Dia isinya Taurat, isinya sesuai dengan isi Taurat. Disebutkan masalah akidah, masalah yang sebenarnya Tuhan. Kemudian ada di dalam Taurat itu sifat-sifat utusan Allah ini. Ya, Nabi Muhammad maksudnya. Kemudian sebahagian syariatnya. Jadi walaupun syariatnya ada berbeda, tidak bertentangan ya. Tidak ada bertentangan itu. Terutama kalau sudah Taurat itu minuman keras, berzina dan sebagainya itu sama. Jadi dia musaddiq lima ma'akum. Kemudian di sini ini disuruh, ini dilarang. Ini kan disuruh wa aminu. Sedangkan ini dilarang. Wala takunu. Janganlah ada kamu hai orang Yahudi, hai orang Bani Israel. Bagaimana? Kamu yang menjadi orang pertama yang sangat terkemuka menjadi orang mengingkari Al-Quran itu. Ya, jadi ini walaupun ceritanya maksudnya penekanannya kepada Bani Israel, tapi yang penting kalau yang Bani Israel itu kan sudah disebutkan, kalau ibarat kata syair, mata mal mata, fata bal fata. Lai paham maksudnya? Mata itu artinya matilah yang mati. Maksudnya kan hilang. Fata luput, fata pal fata. Itulah berlalu kajinya. Begitulah kisahnya. Tapi bagi kita, kita dalam-dalamilah, kita tanyalah diri kita. Saya sebenarnya ini, apakah benar-benar saya sudah percaya dengan isi Al-Quran atau ajaran Islam? Bukan saya pula kah yang mengingkari yang pertama. Jadi ke diri awak, sudah ke diri awak, ke keluarga awak, sudah itu orang-orang tetangga awak, baru tarasul tugas untuk berdakwah dengan bagus. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izah wajadilhum billatihi ahsan.
Sebenarnya manusia kan sudah disebutkan, manusia sebenarnya dia adalah kami utus, kami kembang biakkan manusia itu ada laki-laki perempuan, bersuku-suku, berpuak-puak supaya saling mengenal, supaya bersatu. Tapi karena pintarnya godaan iblis setan, maka berkelahilah manusia itu. Sebenarnya akhirnya aturannya manusia itu masuk surga, masuk kesenangan dalam hidup sampai ke akhirat selama-lamanya, tapi karena permainan kecemburuan kedengkian iblis setan, maka kenalah banyak manusia, sehingga orang bersaudara tidak baik, orang tetangga apalagi berbeda-beda adat. Wah, ini sudah itu karjo bacakak terus. Sebenarnya itu aja. Ya, baru kita teruskan. Nah, kita lanjutkan ini lagi. Oh, ini yang disisip mengenai bahasa Arab kemarin. Nah, sekarang ini lagi. Bagaimana penafsirannya? Tadi kan wala takunu awwala kafirin bih. Masih ingat ayat yang di atas tadi? Wa aminu bima anzaltu kan Allah itu. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la takunu awwala kafirin bih. Janganlah kamu yang pertama pula jadi bosnya untuk mengingkari Al-Quran. Itu ini keterangannya. Ini keterangannya. Fa innan nabiyya. Ini tafsir dari Al-Munir yang ditulis oleh Nawawi rahimahullah ya. Fa innan nabiyya. Apa artinya fa innan nabiyya, Pak Bet? Sesungguhnya Nabi. Ya. Maka sesungguhnya apa? Nabi. Ya betul. Maka sesungguhnya Nabi, ini ditulis oleh Pak Nawawi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, arti sallallahu, sallah arti sallah. Telah mengampuni. Ya, telah memberi ampun Allah alaihi atasnya Nabi Muhammad wasallama dan telah memberi keselamatan dianya Allah atasnya Muhammad. Ini dipendekkan saja, sebenarnya begini tuh. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi terus wasallamallahu alaihi, tapi dipendekkan. Ya, saya paham maksudnya itu. Jadi membaca itu telah memberi ampun Allah atasnya Muhammad, dosa yang terdahulu dan belakang. Ada ayat kan? Terus telah memberi keselamatan Allah atasnya Muhammad. Bagaimana? Baru ini khabarnya. Qadamal Madinata. Muncul, datang dia, Nabi Muhammad di Madinah. Ini waktu hijrah. Memang dia sudah lama dari apa? Jadi datang di Madinah. Wa fiha, kalau fiha seperti ini berarti dia khabar ini. Yang muftadanya mana? Ini muftadanya. Jadi wa fiha, dan kan datang Muhammad ke situ. Di dalam fiha di Madinah itu ada suku Quraizah, ada Nadir. Ya, ada Nadar, ada yang bilang Nadir. Suku Nadir, suku Nadir, Nadar, Quraizah, dua suku. Jadi Yahudi keturunan Yakub itu dia bersuku-suku pula, berkelompok-kelompok. Jadi Quraizah sama Nadir ini fakafarubih, maka mereka tidak menerima, tertutup mata hati mereka
mengingkari mereka dengannya, dengan Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang ditemui di situ dulu. Summa tatabi'at. Kemudian mengikuti yang sairu. Ini fa'il sairu. Sair ini semua. Kemudian mengikuti semua orang Yahudi ala zalikal kufri. Sehingga karena Bani Nadir sama Quraiza ini mengingkari Nabi, pokoknya asal orang-orang Yahudi udah ngikut. Itu makanya keluar kata-kata ini. Yuqalu wala takulu awwala. Itu tadi itu yang ini. Yang ini. Wala takunu awwala kafirin bih. Nah, berlakukah untuk kita, untuk awak? Berlaku juga. Itu makanya kalau dia berbentuk khusus tapi untuk umum, ada nanti umum untuk khusus. Nah, itu kan kajian-kajian dalam ulumul Quran, ya. Tapi ini berlaku semua, untuk khusus ya, untuk umum ya. Jadi karena dua suku ini yang mengingkari sama ini, lalu menurutlah yang lain. Ini tatabi'at tabau, bahasa Jawa tatabi'at tabau, sair semua Yahudi waktu itu. Tapi akhirnya bagaimana? Ada juga mereka yang balik. Ada juga yang baik, maksudnya mengikuti Islam, mengikuti ajaran Muhammad. Itu dia. Sampai di sini paham ya? Mafhum? Ya, mafhum bih. Naam, mafhum. Nah, tapi kita jangan menghafal-hafal orang ini. Orangku tinggal saja, sekali apa ndak perlu itu. Nam perlu kini ajaran Quranku, yo lah awak bacoi sadonyo Allah paham awak isinya apalah baca itu nam perlu. Ya. Itu yang sangat penting. Ini kan dikisahkan orang ini untuk memantapkan kita ini. Maksudnya dikisahkan begitulah dahulu keturunan dari Yakub Bani Israel itu nggak sadar mereka begitu banyak nikmat yang terima, kan begitu. Makanya ada pangkalnya dulu apa? Ya Bani Israel yang 40-nya, 40 ini kan 41 nih. Ya, apa itu? Ya Bani Israel apa Ibu Didi? Ya ilun fil ardi. Kemalaikan itu. Bukan, siapa yang dapat? Ya Bani Israel azkuru alaikum. Ya itu. Jadi ingat nikmat. Ya Bani Israel azkuru ni'matallati an'amtu alaikum. Jadi ikon jadi kaji awak. Awak kini lah banyak, amba ulangi balik ya. Kita kan sudah banyak nikmat ini. Banyak apa enggak nikmat yang awak terima? Banyak. Enggak tak hitung, enggak tak bali dah. Pokoknya awak terapung di nikmat saja. Bentuk kini pagi bisa bangun, bisa menggari nikmatnya baru tu. Tapi nikmat yang paling besar itu memang disebutkan nikmat keimanannya itu. Kalau nikmat iman tidak ada pelai, tidak diambilnya, padahal ada di Allah, ada celaku. Ya, makanya perlu di inu-inuan. Nah sekarang itu maka di sini disebutkan. Jadi kalau begitu bapak-bapak, ibu-ibu, itu yang penting ya, yang penting itu. Jadi kita jangan terlalu menghafal kisah-kisah orang inilah. Kisah orang ini sudahlah. Kalau kamu nak menarik dan bodoh, kalau misalnya lah tahu ceritanya itu sudah nan kambu lah ya, yang ke diri saya, ke diri keluarga, aku ya.
kalau kita lihat sekarang untuk melihat isi Al-Quran mendalami kan nggak banyak, nggak maksudnya nggak begitu peduli orang, nggak peduli keluarga pun nggak. Paling-paling kalau adona baca-baca. Jadi padahal isinya di situ mensyukuri nikmat. Syukur nikmat itu mengakui. Sudah diakui bagaimana? Digunakan. Sudah itu bagaimana? Sudah digunakan, dia diterima, dinikmati. Kemudian dia kalau dinikmati berarti kan sikap kita yang yang baik jadinya. Nah sekarang itu maka di sini diulang sedikit. Wala takunu awal. Janganlah ada kamu orang yang terdepan, yang mula, min jahdi, ya, dari jahat, dari jahat ini, dari kejahatan bersama makrifah. Jadi sebenarnya pengenalan ya, pengenalan. Jadi makrifah ini adalah, inilah yang penting nampaknya pengenalan. Itu maka ayat-ayat yang menjelaskan tentang apa namanya, makrifah, ya, mengenal Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mengenal Allah, itu makanya macam ilmunya menumpuk. Ada yang mengatakan, ya berbagai-bagai lah. Maka kita pun sebenarnya sudah dilihat dijelaskan Al-Quran, tidak perlu bersulit-sulit. Pokoknya dia subhanallah. Itu kan kunci sederhana itu. Tapi dalam Maha Suci Allah, maksudnya Maha Suci, tidak ada serupa apapun, tidak ada bisa disamakan apapun. Lalu alamkah dia? Enggak. Lalu kita alam ini dalam dia, itu pun payah memahaminya. Pokoknya alam ini yang ada ini adalah makhluknya. Gitu. Bagaimana bentuknya? Enggak bisa. Di ataskah di bawah? Dia tidak makan di atas, tidak makan di bawah. Tapi ada diciptakannya alam. Lalu menciptakan alam ini bagaimana? Apakah wajib sama dia? Tidak. Mungkin bisa dibuatnya, bisa tidak. Pokoknya berpengaruh dalam hidup. Kita tidak pernah lewat, tidak pernah lengah dari dia. Jadi apakah suara karya awak, suara luna awak, tahunya. Jadi tahu. Jadi bukan di Makkah saja yang dekat, bukan bulan puasa saja dekat. Pokoknya tidak ada istilahnya apa. Cuma pengertiannya kenapa bulan puasa dekat, karena nafsu orang di bulan puasa itu agak terkendali. Kenapa di Makkah rasa dekat? Karena perasaannya gitu aja. Jadi sebenarnya kalau perasaan kita sudah bagus dimanapun tetap gitu. Jadi itu makanya marilah kita, memang bahasanya itu mungkin filosofi mungkin. Marilah kita mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya kalau sudah paham kita, di mana kita, apakah di luar kekuasaan Allah, kan tidak ada. Itu karena tidak biasa, ibaratnya permata tadi tidak biasa diasah aja itu. Ya, itu namanya makrifah. Baru di sini ada li'anna kufra Quraisy. Karena ini bukan fi'il madhi ya, karena anna ini masdar ini kufran. Jadi li'anna kufra Quraisy, karena kafir Quraisy. Disebut kafir Quraisy. Kafir Quraisy itu arti maksudnya orang Quraisy, suku daripada di Makkah itu, mereka itu tidak sudah tertutup apanya itu, mata hatinya. Karena para leluhurnya membuat, orang itu katanya menyembah Tuhan, tapi dibuatnya apa? Dibuatnya karena rindunya itu sebenarnya. Bagaimana itu mencari Tuhan. Akhirnya diimajinasikanlah ya, yang menang ya setan juga. Setan kan berbagai-bagai caranya. Sehingga terwujudlah patung-patung. Ada namanya apa? Lata, Manah, Muzzah. Jadi para leluhur, jadi anak-anaknya, cucu-cucunya, itulah dia. Maka terjadilah kafir Quraisy. Jadi kita gitu juga sebenarnya, kalau nggak diasah,
ya pasti dililit oleh apa yang ada di sekitar kita. Bagaimana kafir Quraisy? Karena ada apanya di sini, isimnya di sini. Adalah dianya kafir Quraisy itu ma'al jahli. Dia lengket kebodohan. Jahil maksudnya bukan bodoh dalam cari ilmu, maksudnya paham itu ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang berbahagia, itu makanya perlu kita mendidik anak segalanya supaya kenal kepada Allah. Tapi nanti untuk kenal kepada Allah, inilah yang jenjang-jenjangnya itu diutamakan kepada ayah ibu dulu. Kan ada wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Sudah ada keputusan tidak bisa diganggu-gugat bahwa yang memperhambakan diri manusia ini hanya kepada Allah. Baru ada di situ bersamaan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Kenapa orang tua? Karena manusia cerdasnya, mengertinya kan dari orang tuanya. Itu maka kalau orang tuanya cepat meninggal, itu makanya ibu pengasuhnya itu mendidiknya. Itulah kenal kepada Allah membuat ini. Jadi sehingga terhindar daripada jahil wala ma'al ma'rifah. Jadi orang Quraisy itu dulu adalah melengket kejahilan dan tidak pula mereka ma'rifah. Ma'rifah. Ya, ma'rifah ini kan berarti nggak kenal, raso ya. Makanya rasa ya, diperterasa. Jadi kalau jalan-jalan pun kita biar apapun pemandangan yang dilihat, pertajam rasa. Tapi orientasi rasa itu bukan ke nafsu. Itulah bapak-bapak ya jamaah yang berbahagia. Pangkalnya kalau di sini kenapa orang cucu dari Yakub sebagian besar itu kok dia tertutup, jadi sehingga ada larangan. Nah, kita pun begitu sebenarnya. Kan dengan membaca-baca Al-Quran ini baru paham kita maksudnya. Oh ya, makanya kalau ya sering-sering dalam sekurang-kurangnya kalau malu kita nampak orang bibir bergerak-gerak, ya dalam hati aja. Sebentar-sebentar Alhamdulillah, sebentar-sebentar Subhanallah, sebentar-sebentar Allahu Akbar, sebentar-sebentar Astagfirullah. Jadi maksudnya ada kesadaran. Jadi ada kesadaran itu membuat manusia biasanya lebih baik. Andai kata bangsa dan umat manusia di muka bumi begitu, maka tidak ada lagi bertengkar, tidak berkelahi, hanya penuh kedamaian. Sekurang-kurangnya cikal bakal untuk memasuki taman indah surga. Ini maka biarpun di rumah tangga, biarpun di sekolah, biarpun di tengah rame, karena jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu, laita karena yang disebutkan oleh iblis. Tapi kan itu kan makhluk Allah. Dibuat Allah iblis itu kan untuk kesempurnaan. Laita kana la aghfiyanna. Laita kana Pak Ibu Sabrina dan ibu-ibu bapak yang lain. Ingat itu. Apa itu? La aghfiyannahum ajma'in. Kan kugoda semuanya. Akan kugoda. Kalau cara menggoda, setan itu menggoda kalau dalam Quran yang mana? Kiri, kanan. Ya, terus? Muka, belakang. Atas bawah ada nggak? Atas bawah nggak ada. Itu. Kenapa? Kenapa nggak ada dari atas dari bawah? Akan kugoda dari atas dari bawah. Kenapa nggak ada? Dari atas dia diburu dengan bintang. Panah berapi. Oh, enggak. Kalau dari atas kan tinggi. Berarti kesadaran kepada Allah, dia sangat sadar kepada Allah. Itu. Sangat sadar kepada Allah. Kalau ke bawah, apa itu ke bawah?
Apa tuh? Kalau ke atas, Ya, itu bahasanya tinggi, kesadarannya kepada Allah. Allah bukan di atas ya. Kemudian kalau ke bawah, berarti dia merendahkan diri sujud. Orang itu payah juga udah itu. Dari mana pun datangnya nggak bisa itu. Nah, tidak ada jalan. Itu kata Allah, itu adalah hambaku yang mukhlasin, yang kupelihara itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, makanya tidak sedikit orang ahli ibadah KO. Ahli ibadah KO, bersisa ahli ibadah KO banyak. Tapi bukan berarti nanti pengetahuan aja yang penting, itu KO ala diskusi sama Pak Bet. Ya pengertiannya adalah berilmulah kita. Jadi berilmu, tapi sudah dikatakan kalau enggak berilmu celakalah. Sudah berilmu, diajarkan atau diamalkan. Sudah diamalkan, apalagi lagi? Ini kajiku diulang-ulang monggo dapet. Diamalkan ikhlas. Ikhlas. Jadi 3 ya. Wajib berilmu, sudah apa lagi? Diamalkan sekalian diajarkan. Diamalkan, diajarkan. Terus satu lagi? Ikhlas. 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 Kalau Jadi, kan begitu. Kalau tidak berilmu celaka. Maksudnya ilmu itu dibagi ya. Ilmu cari makan untuk kesejahteraan hidup, atau ilmu yang sebenarnya, yang mengerti untuk apa sebenarnya hidup, siapa yang menjadikan hidup. Ilmu itu perlu tuh. Sebab nanti walaupun sudah pergi kemana sekolah, ya bagus. Ya sekolah kemana misalnya, wah sudah dapat ilmu. Ya tapi nanti ilmunya harus dilihat. Ilmu mengolah ini bisa jadi ini bagus. Tapi kalau sekadar itu nanti itu namanya ilmu cari makan aja itu. Itu bahasa kami di Medan itu. Kemana bang? Cari makan. Cari makan darwis ya. Untuk apa makan bang? Untuk hidup. Untuk apa hidup bang? Untuk makan. Makan lagi. Ambo dan sana ambo galak-galak ambo. Untunglah terpental ya dari kampung halaman. Tapi itu kan sudah ditentukan juga. Mengerti juga kita. Alhamdulillah. Jadi ilmu dicari, tapi ilmu maksudnya jangan pula nggak perlulah ilmu itulah ilmu akhirat aja. Jangan pula begitu ya. Nah, jadi di sini ya. Sampai di sini baru ada ayat sambungannya. Nah, apa bacaan ayat ini? Wala tashtaru bi ayati apa? Samanang qalila. Jadi dari sini kan disebutkan wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Sudah itu ini larangan. Wala takunu awwala kafirin bih. Baru yang ketiga ada di sini wala tashtaru, larangan juga ini. Wala tashtaru bi ayati samanang qalila. Kalau ini betul-betul diingkarinya. Kalau ini wala takunu awwala kafirin bih. Maksudnya diingkari tidak percaya. Kalau ini dilarangnya lain. Wala tashtaru bi ayati samanang qalila. Ini larangannya jangan dan jangan. Wala lanahi ya, nahi. Dan janganlah tashtaru. Kalau syara ini artinya memperjualbelikan. Jadi kalau tashtara sudah diperjualbelikan, kamu perjualbelikan bi ayati. Bi ayati dengan ayat-ayatku. Apa maksudnya jangan diperjualbelikan dengan ayat-ayatku? Ini Pak Nawawi, maksudnya bikitmani. Bikitman. Kitman apa arti kitman? Sifat Rasulullah tidak mungkin kitman.
Kan ada sifat Rasulullah. Pertama apa? Amanah. Terus apa lagi? Fatana, Apa lagi? Siddiq, Ya, apa lagi? Tabligh. ya tabligh ya. Ya, tablik, menyampaikan. Lawannya ini disembunyikan. Ini disembunyikan artinya. Disuruh anyo, Disuruh kitman. Disembunyikan sifat Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Jadi jangan ada nanti kata Allah jangan dijual belikan ayat. Jadi kalau berada orang Quran terpaso ndak boleh tawar-tawar cie sudah itu kan macam penafsiran di orang. Bara balik Quran ko Pak sekian ndak boleh tawar-tawar tuh kata Allah ndak boleh. Bang ko apa jual ayat kalau itu macam-macam jadi itu ndak kesinan pe. Tapi bisa juga nanti dipahami begini, menggunakan ayat untuk menipu orang. Itu makanya kita nanti bisa di berapa jumlah tafsir yang ada di dunia ini bisa kita cari, bisa kita baca apa maksudnya wala tashtaru bi ayati. Kalau ini Pak Nawawi hanya itu karena ayatnya ada. Mereka kan merubah, menambah huruf atau menukari. Aturannya dalam Taurat begini ditukarnya, dalam kitab-kitab begini digantinya. Dari mana tahu digantinya? Saya bisa menjawab. Dari mana tahunya diganti? Dari mana tahunya bapak-bapak, ibu, baso? Kitab-kitab terdahulu kadang-kadang sudah ada perubahan. Dikatakannya Allah beranak. Enggak, dari mana? Dari mana taunya? Dijawab. Betul. Dari Al-Quran. Setelah dibaca nanti peraturan dari keterangan dari Al-Quran, maka bertemu bersalahan dia. Oh, iya ya. Jadi itu ya dari Al-Quran. Jadi bukan kita yang buat-buat. Nah, jadi dengan harga yang sedikit apa maksudnya? Samanan. Saman harga. Qalil yang sangat sedikit. Ini sifat. Artinya, maksudnya, ya di sini audan, yasiran. Audan itu ganti. Ini ganti ya. Ganti yang sangat mudah. Jadi ditukar saja gitu. Jadi misalnya ada nggak di dalam kitab itu disuruh puasa? Ada. Kenapa nggak puasa lagi? Ganti saya. Ada nggak disuruh sholat? Ada. Cukup begini aja. Jangan gitu. Ini maksudnya. Jadi di Samanang Qala ini harga yang sedikit. Tapi nanti ada pula orang mengatakan harga yang sedikit dengan mengikuti keindahannya dunia. Jadi yang jelas memperturutkan keinginan ya. Wazalika. Demikian, begitulah yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh cucu daripada dari Yakub yang menyelewengnya. Di sini ada disebutkan li'anna ru'usal Yahudi. Ini Pak Nawawi menuliskan ini ya. Karena ru'us ini jamak taksir dari mana itu Bapak-bapak, Ibu-ibu? Bentuk banyak dari mana itu? Raisa. Bukan. Kalau rais pemimpin. Kalau ra'sun kepala. Jadi ru'us kepala. Jadi kalau rais itu pemimpin. Ada beda itu. Memang sama kepala juga. Jadi ru'usa. Jadi ru'us ya. Kepala-kepala Yahudi, barangkali pimpinan-pimpinan Yahudi. Dituliskannya itu.
Siapa misalnya? Mislu Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf. Ini dia. Ini sebagai contoh aja ya. Jangan habis kita memikirkan orang ini. Siapa lagi? Wahyi bin Akhtab. Pak Nawawi itu banyak membaca buku dia. Orang rajin dia sekolahnya kok. Itu makanya saya pun melihat di mana kampung beliau itu. Rupanya di Tanah Raya, Banten. Ya, jadi kita pergi ke situ, ya. Jadi nggak memikir-mikir kita. Berarti yang jelas hebat, cara belajarnya bagus, Allah mengkaruniakan kepada ilmu. Wa amsaluhuma. Nah, dan seumpamanya banyak lagi. Ka'ab bin Ashraf, Wahyi bin Akhtab, dan amsaluhuma, perumpamaan. Bagaimana? Keadaan mereka ini ya khuzuna. Adalah mereka mengambil, itu makanya memang berbahaya juga yang para pendahulu ini. Min suplatil Yahudi hidayan. Jadi supply ini kan orang apa nih? Orang yang paling bawah, ya. Supply ini antah salafi. Ini nanti kita lihat tafsirnya. Mungkin ini orang-orang pendahulunya dijadikan orang jadi pedoman. Dijadikan jadi pedoman, dijadikan dan mereka lakukan wa amilu, dan mereka kerjakan. Jadi itu makanya kalau membuat apa, ada namanya cara-cara yang dibuat ya. Tapi ini pun sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya kalau membuat itu kan yang sudah digariskan, maka ada orang kami mengikut sunnah Rasul, betul. Tapi kalau dipelajari pun nanti seperti kalau kita lihat misalnya sholat tarawih, yang Nabi Muhammad sholat tarawih itu kan takut dia nanti ini menjadi wajib sama orang, datang dia ke masjid malam, terus yang belakangan kalau Umar membuat sholat tarawih lebih banyak lagi kan. Jadi itu kan sunnah juga. Itu makanya jadi maka dibagi orang ada sunnah. Jadi sunnahnya ada yang baik, tapi sunnahnya itu masih tetap di ayat itu sebenarnya, masih tetap di cara itu. Ya itu makanya berpakaian pun begitu nanti. Ada yang berpakaian, pokoknya prinsipnya menutup aurat. Ya, jadi nggak perlu bertengkar-tengkar kita, pokoknya di bidang itu udah bagus. Lalu ini yang diturut orang itu, orang-orang yang ini, yang orang-orang yang anak cucu daripada Bani Israel itu atau annahum begini, annahum lawit taba'u Muhammadan la in qata'at ahum tilkal hidayan fa asarru ala kufri li alla yang qata'an zalikal qadar muhkar. Pengertiannya begini, andai kata bahwa mereka kalau mereka mengikut Muhammad, ini kan yang di Madinah ini. Jadi ada perasaan orang itu kalau mengikut Muhammad, putuslah dari mereka cara keyahudian. Ya, kita kan orang Yahudi katanya. Kita kan orang nenek moyang kita sudah dari dulu begini katanya. Ini kan siasat ini. Kalau kita ikut Muhammad berarti Muhammad ini orang Arab, berarti putus. Itu makanya cara-cara yang ampuh itu adalah apa yang sudah melekat dalam diri orang, dilemparkan itu. Nabi Musa dulu, waktu mendakwahkan kepada Bani Israel, apa kata pemimpin-pemimpin orang yang melawan dengan dengan Musa? Dibilangnya sama orang-orang kampung itu, mau nggak bapak-bapak, ibu-ibu terusir dari kampung ini katanya. Tentu enggak gitu orang.
Nah, jadi itu satu teori itu diusahakan ya supaya tidak mengikutinya. Padahal, jadi kalau begitu kesimpulannya strategi siapa yang masuk ini sebenarnya? strategi setan. Nah, ya ingat-ingat itu. Jadi itu yang penting, kita tidak mencari yang perlu disalahkan adalah yang perlu jadi musuh. Ada di dalam Al-Quran. Ada enggak di dalam Al-Quran mengatakan, jadikanlah manusia itu musuh? Ada gitu? Tidak ada, setan cuma. Nah, yang ada jadikanlah setan itu menjadi musuh. Cuma disambung-sambungkan orang. Manusia yang sudah kena setan, katanya. Itu kan sudah tafsiran. itulah tafsiran. Memang ada misalnya, apa di belakang itu, qul a'udzu birabbin nas, belakangnya apa? Allazi waswisu Bisudurinas. Terus? Minal jinnati wan nas. Iya, maksudnya jinnati wan nas itu yang dipermainkan oleh setan. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, peserta jamaah tafsir yang berbahagia, itu aja buat apanya obatnya. Jadi kalau kita mau misalnya nggak enak perasaan sama orang, ingat, saya sudah dimasuki oleh setan. Terus seperti itu. Kalau nggak sadar itu nanti jadi. Itu makanya sedih kalau kita, mungkin karena sudah ada media sekarang ya, maka nampak yang nggak mungkin kejadian rasanya luar biasa, apapun kejadiannya. Saya punya kesimpulan kalau begini berarti dia menjadi budak atau dipermainkan oleh setan. Na'udzubillah. Itu nanti jadi kaji ya. Ya, yang jadi pengajian ini jangan menghabiskan waktu kita kaji-kaji yang membuat apa. Pokoknya kalau sudah menyalahi di bidang apa sajalah, berarti saya sudah dipermainkan. La'aghwiyannahum ajma'in illa min ibadikal mukhlasin. Di mana pangkalnya pengajian ini? Dalam Al-Quran ayat keberapa itu? Wa iz qala rabbuka lil malaikah, itu pangkalnya. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sehingga sampailah wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha. Itu sudah kan? Belum? Sudah ayatnya tuh atau belum? Belum. Udah enggak? Belum. Belum ya? Oh, belum ya. Belum lagi. Ini kan baru tapi sudah kok. Kan sudah ada patalaqad sebelumnya. Patalaqad min rabbi kalimat fataba alaina. Baru ini ya Bani Israel sudah. Ini nampar tuh tamat baca Baqarah. Iya. Ayat 30, Pak. Itu kan dia sudah tuh. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti 286 ayat ini kalau kita diulang-ulang, insya Allah hafal. Jadi kalau dihafal terus dia, makanya saya katakan, kenapa Rasulullah mengatakan baca Al-Quran, dia nanti menolong kamu beri syafaat. Ya maksudnya baca sebenarnya itu baca mengerti. Kalau baca-baca begitu ya, tapi itu dibenarkan oleh ulama-ulama. Karena Rasulullah hanya membaca, katanya baca-baca selalu iya, tapi itu terkandung isinya berkelas itu, adonan TK, adonan SD, ya gitu, adonan perguruan tinggi, adonan S5, adonan S sekian. SD juga. Iya, itu mangkonya mesti belajar bahasa Arab. Iya, tapi jangan dipasu-pasu orang, enggak pasu-pasu. Ya. Ya. Besok minggu. Itulah yang saya peroleh merantau ke Padang, mengaji ke Padang.
Ya. Jadi anak dapat Ustaz mengaji ke Padang ya selain dapat anak daro ya sebenarnya mengaji. Atau orang Pariangan. Ya. Ya, mengaji itu ya. Mengaji itu sebenarnya mengaji Quran pun nan paling top tapi tanpa mengenyahkan atau mengabaikan ilmu yang lain. Cobalah nanti. Kamu terasanya dia mau untung lah mau mengerti Al-Quran. Kalau enggak ngerti Al-Quran, ayalah hancur lah bertele-tele. Jadi kalau lah ngerti Al-Quran, ibarat nama tukang tempel ban sepedanya, sederhananya, lamanya. Tukang peladang-ladang kete, rancak ya. Buat toko kadang lebih rancak lah, ada Pak Bet. Yang penting bersanad. Yang penting Bersanad. Carilah guru yang bersanad. Ya, bersanad, sanad aja ke Nabi Muhammad, sanad sampai ke Allah. Awak kan ikut Nabi Muhammad. Untuk sanad ke Nabi Muhammad itu kan lah, bala kan bisa bersanad mah. Sekolah orang Minangkabau kan sanad ambo go. Sanad pertamanya bos. Sanad pada mana orang. Ya, kan sanadnya itu dari mana dapat ilmu pada mana dari orang Padang. Orang Padang di Pacah Pulau, orang Padang di Ma, buya-buya. Kan. Jadi bersanad. Ya, jadi di sini baru disebutkan bagaimana. Nah, sini tadi ya, karena ini dia. Jadi mereka kalau mengikuti apa katanya kalau mengikuti Muhammad putuslah dari sifat-sifat. Nah, itu teori itu. Makanya sampai sekarang dipakai orang teori anan paling sanang. Misalnya kalau orang pola misalnya paham di agama dikecil, aku agama awak banyak. Beloan kin kemari beloan. Karena tidak akan putus daripada mereka kadar yang sudah mereka celah itu. Wazalik, ini dia. Wazalik li'anna dunia, akunya. Sabananya aku balik dunia. Karena dunia li'anna dunia kullaha binisbah ila dinil qalil. Dibangsakanlah kepada peraturan yang sangat sedikit. Jadi dunia aku sebenarnya kalau dibuat peraturan harganya sangat qalilah. Sedikit. Ya, sedikit. Kalau dibawalah semuanya ini dibangsakan kepada agama, maksudnya tata cara peraturan, dunia ini adalah qalilah. Jiddan. Sangat sedikit. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dunia ini sangat sedikit. Ya. Nikmatnya. Saya sedang hari ini menyampaikan itu dunia. Dunia itu sebenarnya entah asli bahasa Arab tapi diambil mungkin ya juga tapi dana bisa adena pengertiannya adalah hampir dekat. Jadi pengertiannya tidak pernah sampai. Dunia itu tidak pernah sampai. Tidak pernah sampai, malah ada adena kurang, ada terhina. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, coba misalnya sudah kaya pun, sudah hebat, pangkat, sudah segala fasilitas ada, tapi rasanya belum sampai kepada yang sebenarnya. Murah contohnya, kalau minum teh manis misalnya, senggoma apanya? Tinggurah kongan. Minum teh manis. Ada nyanyi mah dibuat mah. Katan lama senggorang kungan. Itu nan orang lama-lama. Nan orang menderita, apa itu pula. Jadi dunia ini adalah kalau nggak hati-hati kita tertipu, tapi jangan salah. Jangan pula ndak manggaleh kini Pak Bet, ndak apalah dunia aku lain lupa ya. Kamu ngaji pada mani salah. Kamu ngaji taruh istilahnya. Ndak berajawak mencari tambang lah Pak Bet, ndak lah awal dunia aku nya. Salah jadi. Makanya ada macam ambo mau preso-preso nyanyi-nyanyi orang. Saya lihat bacalah lagu nang kalau mudah-mudah.
lagu kemesraan. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Nah, saya lihat itu kan hebat-hebat tuh. Dan melarat itu pula putui tali bagan tuang taban tanah berpijak. Macam tu. Pokoknya nam manang siapa yo? Yang mana setan ya? Setan. Setan lagi. Kemesraan itu nyanyi orang Pokoknya Indonesia. setan untuk apa? Paguno enggak setan tuh? Dulu lah. Nah, paguno lah. Apa gunanya? Supaya dapat jalan terus. Iya, untuk kesempurnaan awak. Jadi kalau dia awak berbagai godaan, talo nak madonya. Alhamdulillah. Sama ujian. Iko baru mulai ujian lah libur sana Pak Bet. Tapi setan itu kan awalnya dulu elok je guru, lama jadi taat mah. Itu ndak kaji itu ndak perlu dikapak kaji itu ndak penting, ndak esensi kaji itu. Inyolah diciptakan Allah untuk itu inyo. Makanya masih tak kadang ibu di Kota Marapak tu. Ustaz, apa tu mak? Kau nak ado lah setan kau lah kamu nak jadi mak jadi orang elok tu. Jadi dengan ada godaan, ya. Jadi baru ditutup. Jadi di sini sedikit summatil Yahudian kanat binihayatil killah binisbah ila dunia. Jadi keturunan dari Yahudi ini mereka sangat tergoda sekali ke dunia. Ndak sekete orang dan sangat kanayati ke dunia kau ke barang dan ndak pernah sampai gua. Ndak pernah sampai do. Kalau makan minum sehingga kerongkongan lama. Pokoknya segala sesuatu diburu di orang tuh. Makanya galak-galak orang saya lihat untung lah, gitu. Ya, paham awak. Itu makanya ada Rasulullah mengatakan begini. Dunia ini kalau dibanding dengan akhirat diambil jari jemari, mungkinlah ada acok tuh. Sudah dipangan tuh. Jari telunjuk tuh. Dicelupkan ke laut. Dicelupkan ke laut. Sudah itu diangkat. Alai barata bau air laut itu ya. Ya, itu banyak tunjuk tuh. Itu yo. Itu modelnya. Cuma datang kawan itu dek ndak sanggupnya. Ya, dek ndak sanggupnya itu persoalannya. Tinggalnya apa? Ditinggalnya dunia aku. Nyo ndak begitu doh. Pakailah dunia aku tapi tetap sadar kepada Allah. Itu yang bagus. Ya. Tapi memang jarang juga ya. Umumnya orang kalaulah bergelut dengan dunia, itu dari Bani Israel itu mungkin. Jadi nihayah puncaknya disbah ila dunia. Karena itu ditutup wa iyaya fattakuni. Kepadaku saja, ini dhamir ya, dhamir mansub. Kepadaku saja maka takutlah kamu aku. Artinya khafuni. Takutlah kamu akan daku pisyak nihazihin Nabi. Pada keadaan ini Nabi SAW. Maksudnya anan disampaikan di Nabi, takutlah. Nabi ku apa arti sebenarnya Nabi? Yang mengabarkan. Ya, kabar apa? Kabar dari Al-Quran. Kabar dari Allah. Ya, kalau kabar kan kabar. Naba, surat naba juga. Berita-berita. Apa bedanya naba dengan kabar? Kalau naba, Ini sama-sama berita. Kalau Nabi simpailnya tuh, yang membawa berita naba, langsung melakik kayaknya. Nabi, orang yang membawa berita. Jadi Nabi ini, naba ini berita yang luar biasa. Kini kan awak alun tibo apa mati lah itu. Beko kita rasoi bana itu sangat menakutkan. Makanya dikasihlah pedoman supaya manusia mengerti
Jadi pedomannya hanya sebenarnya nggak sulit. Pokoknya jadi orang baik gitu. Cuma ukuran baik itu jangan menurut tradisi. Kalau menurut tradisi beko menurut sepakat ya menurut firman Allah lah. Dan disuruh di Allah ya diutus Rasul. Nah, jadi itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mumpung kita masih hidup, mari kita bertaubat kepada Allah, tubu ilallah taubatan nasuha. Betul-betul ikhlas, minta ampun. Untung ada umur seketik lain. Sebentar-sebentar keluar astagfirullah. Untung lain paham awak. Jadi kok untuk kajian untuk awak kok, kalau untuk cerita Bani Israel kok lah jangan dia apa-apaan lain. Wah, berasa kurang Bani Israel nak perlu dia apa itu sengenek saja kadar. Jadi kalau mengaji itu narancak isi kaji lah. Ini isi kaji sebenarnya. Kita tutup lah. Isi kaji sebenarnya. Jadi bahasanya sangat susah orang menerima Al-Quran. Iya. Jadi isi kajiku sebenarnya itu supaya paham mau pelajari Quran. Jadi isinya nanti mensyukuri nikmat, ada caranya. Jadi awak jadi orang elok. Apa caranya beko nan pintar, jangan seperti apa digoda oleh setan. Kalau nenek moyang awak dulu goda nyola taubat. Nah, itu nam persoalan Bani Adam ku awak ku. Jadi kolah isi kaji. Jadi sadar atau itu mangku ada cara-cara. Ada yang uduk berkekalan, maksudnya batal uduk, beruduk balik. Ada menakuakan matu, ada yang berzikir, ada membaca, ada sebenarnya kan untuk membuat awak elok. Ya. Ada makan tak berdarah 40 hari. Ya itu kan usaha itu kan itu teori dan sebenarnya itu teori makan tak berdarah itu salah satu usaha mungkin menurut teori ada leluhur. Memang dipelajari dari apa namanya? Gizi-gizi makanan. Karena libido seksualiti itu yang mendorong. Tapi sebenarnya kalau sudah paham, maka sudah ada makan, minum, tapi jangan berlebih-lebih. Jadi jangan dipantangan pada puluh makan. Tapi jangan berlebih-lebih ya. Makanya, biarpun apa misalnya, masalah gula, apa misalnya minyak, santan, ya tapi jangan dipantangan cuma saya enek. Makan jangan berlebih. Sudah itu jangan pula cameh, beko mati capek, ya lah tentu pokoknya jadi orang elok. Hubud dunia aku juga nama jadi persoalan gua. Datang kawan, nak pasak mau bawa guyah doanya, dipukuhnya juga. Ya, mari berdoa. Allahumma Faqihna fiddin wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Aywa, na'am. Insyaallah ila liqa. Ila liqa. Ila liqa. Rupanya likat tu bertemu di kamus Bu Sabrina sama Adam. Karena tahu likat tadi. Kiranya illa likat. Kenapa tidak hatta likat, Guru? Kenapa illa likat? Tapi ujung. Ujung. Kalau hatta itu belum ujung tuh. Belum ujung. Ya, itu ujung dari arah. Iya. Maka hatta masalah ilfat, jadi ujung ya, terbit matahari lagi ya. Ya, masih ada lagi. Pak. Awak sedang di Kubang kini, Pak? Oh, di Kupang ya. Oh ya. Itu namanya berjalan untuk menghubungkan silaturahmi. Kalau berjalan-jalan saja kan orang pada. Iya Pak, kita menghubungkan silaturahmi. Kalau silaturahmi boleh. Tapi kalau berjalan-jalan untuk cari-cari apa saya itu namanya dalam Al-Quran siru fil ard. Kalau kamu belum percaya berjalanlah di muka bumi kan belum ada awak percayanya. Cuma awak berjalan karena silaturahmi ya. Ya pulang kampung Pak. Iyalah Bu.
Jadi kamus Bu Sabrina itu kadang-kadang manfaatnya guru. Banyak Ah? kata-kata Al-Quran. Ba? Kamus Bu Sabrina itu kamus Al-Quran itu jadi isinya kata-kata yang ada dalam Al-Quran itu semua. Oh, Kamu kan dapat hadiah dari Bu Sabrina. dari mana? Dari Bu Sabrina. Oh, Quran. Ya, Bu Sabrina Oh, kan iya. nambah amalan. Ya, jadi cobalah mulai dibaca Quran tuh, mulai pahami dari bahasanya satu surat. Ya, Pak Israel itu jo. Iya, Pak. Dibaca apa Al-Quran tuh, sudah dibaca, jangan bagage. Ya, misalnya saraka, apa maksudnya dari ayatku. Tapi memahami maksud itu dari bahasa. Nah, jangan dikiru-kiru aja. Kalau kiru-kiru lain apa ya? Misalnya kok fiil, kok fa'il, kok maf'ul, kok tamis, maksudnya. Jadi kalau memahami bahasa, isi Al-Quran dari bahasa, dipandunya ndakin kemari apa itu. Ya. Tapi kalau ya daripada ndak bisa, tentunya terpaksa lihat terjemahan. Coba nggak lihat terjemahan kalau ndak ke Menarawang. Makasih. Kalau ada kata-kata Maaf Pak yang Israel. kalau ada kata-kata yang masih darah bisa guru. Yang mana jauh baru Pak? Jauh dan kercapai Pak. Oh ya. Kalau lah taraso jauh berarti lah mulai itu. Jadi namparah jo kalau nado taraso jauh, nado taraso rake, itu cilaku. Tapi kalau lah taraso jauh, lah taraso, ampun taraso ya demo de. Awak kan misalnya menetapkan hukum, aku ayatnya, begitu di orang. Kalau menetapkan apa, itu kayak dia taraso demo. Iya cara orang ko hebat, jalan manga den itu cara. Masih. Jadi awak dalam seperti itulah ya berusaha terus. Makanya ada nan sempurna ilmu orang dah, ilmu orang ko. Tapi alah laukana apa dalam Al-Quran mah andai kata dibuatkanlah 7 laut, kemudian dibuat tanaman-tanaman yang ada ini jadi ketrik atau penanya, habis alun tulihan lain. Jadi berarti manusia kembali fitrahnya. Fitrah itu berarti dia mesti cari ilmu. Itu fitrah manusia sebenarnya. Lah fitrah manusia. Dari mana bahasa bawanya dalam Al-Baqarah koyo? Wa'al Adam. Wa'allama Adamal asma. Ayat berapa? Diajarkan pada Adam nama-nama. Jadi awakku fitrahnya adalah belajar. Dimapun duduk, dimapun atau membaca, melihat. Kini lain nampak ada mau rajin orang mencari HP. Carilah kini orang mencari HP. Sudah cuma awak dalam pikiran awak nan dicari orang ku apa gua. Jadi mudah-mudahan ilmu lah. Tapi ilmu sederhana mungkin ya. Bolehlah. Kini lo rajin orang membaca mah. Dimapun orangnya. Dia pun lapisan terbawah, kama orang, dia pun lagai mencari HP, orang selalu cari lah Pak Israel, kamu apa ya, orang cari HP, cuma nanti cari aku berkualitas atau enggak, itu. Baca WA. Ya, iya tapi kan baraja. Kalau di Israel kita maju mah, lah hebat dilaporkan ke PBB bahwa manusia di muka bumi sekarang sudah rajin melihat, membaca. Alhamdulillah. Membaca. Iqra. Iya, cuma itu mesti ada pelajaran di sini. Pak Budi kita. Sampai di situ dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Natalina. Kenapa nenek? Ini kalau satu mendongeng aja nih, boleh nih. Satu mendongeng aja. PG panjang waktu adik. Iya ya. Mana Bu Didi ya? Mungkin adik Adek. ketiduran
tahu dari kegiatan lain Bu. Jadi silakan di live aja Bu semua Bu. Oh iya, itu Bu Rita. Ini Naila Bu. Oh Naila, orang Aceh. Iya, iyalah kita delete. Saya mendelete Naila. Ya, live masing-masing bisa buka, ada pencet tombol merah, ada live merah di layar. Iya, iya, iya. Nah, live aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bet, Pak Tommy, Iya, Bu Nah. Pak Edi. Assalamualaikum. Salam. Nampak besar benda di Kubang nih. Hey, Saya ke Kubang, Pak. mainlah ke Kubang. Pak Bet tuh. Nggak bisa mendidik banget tadi. Merah. Nggak. Assalamualaikum. Pak Bet. Iya, Bu Nah. Nggak mau mati, Bu Nah, macet. Yang tombol merah. Oh, lift meeting.